biasanya kan pasien-pasien itu sudah dikerjakan bibirnya atau dikerjakan langit-langitnya, tapi masih belum ini istilahnya rapi gitu masih ya, belum Dok, rapi. ya? Nah, masih ada yang ngeganjel Iya. di ibu-ibu atau di Keluarga, keluarganya itu. Nah, itu bisa kita revisi. Bahkan teman-teman tuh ada yang pernah datang tuh mau menikah misalkan bekas luka awalnya itu masih terlalu kasar, minta lebih dihaluskan lagi, itu juga bisa. Let's be healthy together bersama Kawan Sehat, podcast persembahan dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Nah, alhamdulillah podcast Kawan Sehat hari ini tampil kembali atau hadir kembali untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi kawan sehat ya. Telah hadir di tengah-tengah kita ada Dokter Yugos Juli Fitra, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Nah, alhamdulillah, terima kasih Dokter Yugos telah memenuhi undangan podcast Kawan Sehat. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, selamat pagi, kabarnya baik. Baik, alhamdulillah. Nah, kebetulan Dok, kita tuh sekarang banyak ya Dok ya, sekarang banyak kasus-kasus yang memang mesti memerlukan tindakan ya Dok ya, tindakan bedah plastik. Salah satunya nih Dok yang kita angkat kali ini tuh tentang bibir sumbing ya. Dokter, barangkali untuk kawan sehat di sini yang informasi awal nih Dok ya, informasi awal apa sih Dok bibir sumbing itu seperti apa? Ya, Enggak. baik. Oke, buat kawan sehat semuanya, kita sengaja mengangkat topik bibir sumbing ini ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan tentang bibir sumbing ini dan penanganannya ya. Bibir sumbing ini bisa kita artikan itu celah pada bibir ya, biasanya terikut juga celah pada langit-langit atau celah pada bibir lain pada sisi yang tidak harus ke atas ini. Biasanya kan kalau bibir sumbing di atas, juga bisa jadi celahnya itu di samping sini atau samping sini sampai ke arah mata gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya suwing gitu. Nah, jadi semuanya yang suwing atau bahasa Indonesianya sumbing, nah itu nanti bisa kita lakukan penanganan gitu. Oke. Nah, berarti kalau untuk kasus biasanya ketahuan itu pada saat pasca lahir ya, Dok? Oke, sebenarnya pada saat kehamilan juga sudah bisa. Sudah bisa, biasanya kehamilan 12 minggu ke atas itu hasil USG, kalau kita USG pakai 4D itu bisa terlihat ya, udah bisa terlihat akan bibir sumbing atau enggaknya. Oke. Biasanya Dok kalau untuk yang kasus bibir sumbing ini diawali misalnya pada saat ketahuan pasca lahir ya Dok ya, pasca lahir. Nah, treatmentnya itu seperti apa sih Dok? Biasanya apakah dari dokter anak merujuk atau seperti apa Bang? Ya, jadi pada saat lahir yang perlu kita pahami bahwa buat keluarga itu ini bukan sesuatu yang istilahnya membahayakan atau segera harus dikerjakan gitu ya. Jadi kita tenang dulu, kita nanti ada timnya ya, bisa dikonsultasikan ke dokter anaknya. Nanti dari dokter anak ada timnya yang akan menangani biasanya, atau dari kita tim bedah plastik atau spesialis lain juga ada yang akan terlibat ya. Jadi biasanya tindakannya itu setelah usia 3 bulanan ya. Jadi rule of 10 ya, 10 minggu, berat badannya 10 pon atau sekitar 5 kg dan HB-nya sekitar di atas 10. Jadi nggak pada begitu lahir terus langsung operasi gitu, enggak. Jadi masih ada spare waktu gitu ya. Itu mungkin ya. Kalau misalnya Dok, untuk melakukan tindakan, berarti untuk para kawan sehat di sini juga kan perlu edukasi juga ya Dok ya. Apakah ada resikonya Dok, misalnya resiko dari tindakan tersebut seperti apa Dok? Ya semua tindakan kedokteran pasti memiliki resiko ya, tapi resikonya akan kita minimalisir ya, kita perbaiki dulu. Kalau memang ada batuk pilek dan lain sebagainya ya tidak mungkin akan kita kerjakan ya. Nanti setelah labnya bagus, usianya bagus, terus dokter anaknya setuju, dokter biusnya setuju, nanti tindakan pertamanya itu untuk merapikan bibirnya. Nah kemudian
Setelah itu selesai 3 bulan, kemudian sebelum antara usia 1 tahun sebelum usia 2 tahun itu nanti kalau misalkan dia ada sumbing di langit-langit, kita kerjakan untuk yang langit-langitnya. Nah, topik kita hari ini itu biasanya kan pasien-pasien itu sudah dikerjakan bibirnya atau dikerjakan langit-langitnya, tapi masih belum ini istilahnya rapi gitu masih ya, belum rapi. Nah, masih ada yang ngeganjel di ibu-ibu atau di keluarganya itu. Nah, itu bisa kita revisi. Nah, revisi itulah yang istilahnya monggo dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah plastik yang terdekat supaya nanti apa tindakan selanjutnya itu bisa biar senang istilahnya, anaknya puas, ibunya puas, jadi semuanya nanti holistik istilahnya, semuanya bisa tujuannya tercapai. Jadi nggak berhenti di setelah satu ya, jadi setelah bibirnya operasi selesai, langit-langitnya selesai, kalau masih ada keluhan itu bisa direvisi, ya, atau dilakukan tindakan ulang ya, dok, bisa untuk tindakan ulang. Jadi contohnya misalkan sudut bibir bawahnya, kalau misalkan sudah operasi bibir masih ada, di bawahnya kayak masih ada dekok, ya kan, yang bibir merah bibir kalau kita pakai lipstiknya nih masih ada dekok, atau yang white skin roll yang kayak busur panahnya ini, yang atasnya nih busur panahnya ini kayak masih ada narik ke atas, masih jingjet gitu ya. Nah, itu masih bisa kita koreksi ya. Jadi jangan kalau udah operasi sudah selesai jangan ya. Terus biasanya sudut hidung ya, lubang hidung itu biasanya kan masih agak turun, masih tidak simetris kanan kirinya, masih belum sama, itu masih bisa kita kerjakan, gitu ya. Berarti pada saat pasien dewasa pun ya dok ya, itu juga bisa dilakukan revisi ya dok. Bahkan teman-teman tuh ada yang pernah datang tuh mau menikah misalkan, bekas luka awalnya itu masih terlalu kasar, minta lebih dihaluskan lagi, itu juga bisa. Ya. Berarti memang ini merupakan jawaban ya dok ya untuk para kawan sehat di sini ya, yang memiliki mungkin keluarga gitu ya, bahkan kawan sehat sendiri yang mungkin masih ada perasaan kurang puas ya dok ya misalnya. Jadi monggo kalau memang nanti masih ada kepengenan ya yang itu, dan kita bisa istilahnya nanti kita bisa diskusikan ya, memang semuanya kan ada batas kemampuan, tapi ini insya Allah lebih baik lah dari yang sebelumnya gitu. Nanti kita diskusikan. Kalau memang harus dimancungkan hidungnya atau memang dagunya harus dimajukan, itu bisa insya Allah. Nah, kalau saya juga banyak yang nanya, nah kalau kayak gitu untuk revisi itu dari daging atau milik sendiri kan dok? Ya. Dari kita sendiri. Biasanya kita kalau memang perlu kita melakukan penambahan, kita ngambil dari tulang rawan ya, tulang rawan telinga atau dari tulang rawan kosta ya, dari iga, itu nanti bisa. Kalau misalkan biasanya kan gusi itu, gusinya kan masih deglong ya, gusinya belum nyambung, terus ada dekok, akhirnya kan pipinya kayak apa, yang sisi atas ya masih agak kedekok dalam seperti mangkok gitu ya bentuk wajahnya. Itu nanti bisa kita ambilkan tulang dari tulang pinggul untuk ditaruhkan di sisi gusi itu. Operasi gusi biasanya teman-teman bilangnya gitu. Jadi memang banyak varian ya dok ya di sini ya, tidak hanya yang tadi bibir sumbing saja ya dok ya, tapi juga tindakan operasi lain ya dok, seperti misalnya di langit-langit maupun yang tadi gusi ya dok ya, gusi juga. Gusi ke hidung sampai ke dagu. Biasanya kalau pasien-pasien bibir sumbing itu dick space ya, jadi mukanya itu seperti dekok, sisi depan dekok, terus sisi ininya maju gitu, kayak kalau bahasa Jawanya itu kayak cakil. Nah, itu bisa kita revisi untuk dimundurkan dagunya gitu. Jadi lebih simetris lah dok ya, lebih simetris. Jadi sebenarnya kalau memang tahu sekarang kan jadi tahu setelah podcast ini, jadi itu bisa dikoreksi gitu, itu masih termasuk bisa di dalam lagi. Dok, spesialisasi tadi ya, bedah plastik, rekonstruksi dan estetik ya dok ya. Berarti bukan kalau dulu kan taunya bedah plastik aja ya dok ya, taunya ternyata ada juga nih yang tentang estetiknya juga bisa ya dok ya. Itu juga lebih ke rekonstruksinya ya. Siap ya. Nah, kalau kawan sehat nih dok mau berkonsultasi lebih dalam nih dok, dokter di Rumah Sakit Gunung Jati berpraktik di hari apa aja? Ya, kalau kita di sini dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, di pagi itu mulai
di poli seperti biasa sampai kita selesainya di sini sampai jam 2 ya. Di poliklinik eksekutif juga ada ya dok ada ya? Semuanya. Siap. Berarti untuk kawan sehat di sini yang ingin berkonsultasi lebih dalam ya dok ya terkait dengan tadi bagaimana untuk merevisi tadi ya bibir sumbing atau ada juga tindakan-tindakan operasi atau rekonstruksi lain yang kira-kira pengen lebih halus gitu ya dok ya, pengen lebih simetris, lebih baik, itu bisa dilakukan rekonstruksi dan di usia dewasa pun bisa ya dok ya. Jadi kalau misalnya ya tadi ya dok, kita lihat ada yang mau menikah juga ya dok ya, pengen lebih terlihat lebih halus dan lain-lain, itu juga bisa dilakukan. Baik. Ya terima kasih Dokter Regos yang telah memberikan informasi yang cukup banyak nih ya terkait dengan rekonstruksi atau revisi dari operasi bibir sumbing. Mudah-mudahan ini dapat memberikan informasi bagi kawan sehat yang ada di rumah. Nah terima kasih Dokter Regos yang telah hadir, dan kawan sehat, sampai berjumpa lagi nanti dengan episode kawan sehat, podcast kawan sehat berikutnya dengan narasumber yang lain. Ya, terima kasih banyak Dokter Regos. Salam sehat selalu. Terima kasih. Let's be healthy together. Sampai jumpa.